Berikan aku 100 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Begitulah ungkapan terkenal dari Soekarno, pendiri bangsa ini. Bagaimana pemuda begitu memiliki peran yang sangat penting. Pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan pemuda terdapat tanggung jawab besar guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sayangnya banyak faktor-faktor yang membahayakan masa depan pemuda Indonesia. Salah satunya adalah maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di negeri ini. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berkisar 3,8 hingga 4,2 juta jiwa atau 2,2% dari populasi penduduk Indonesia yang berusia 10 hingga 59 tahun. Tantangannya adalah bagaimana menyelamatkan 97,8% penduduk Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba tanpa pengawasan medis merupakan bentuk penyalahgunaan dan dapat mengakibatkan adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya otak pecandu karena otak merupakan bagian yang pertama kali dirusak oleh narkoba. 4 juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNN pada Hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni 2013. Depinalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahguna narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. No drugs. Pemirsa, jumpa kembali dalam acara Indonesia Bergegas. Dan tema kita kali ini adalah pemuda sebagai agen pencegahan narkoba. Biasanya pemuda merupakan korban yang paling banyak berhubungan dengan narkoba. Kali ini kita putar pemuda menjadi agen pencegahan narkoba. Saya memiliki 3 orang narasumber yang berhubungan dengan pemuda. Yang pertama adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Roy Suryo. Kemudian adalah Kuarnas Pramuka yang akan diwakili oleh Bapak Asrul Azwar, dan yang terakhir dari KNPI. Ini dia profil narasumber kita. Bagaimana semua narasumber melihat permasalahan narkoba di Indonesia? Kita akan dengarkan sesaat lagi di Indonesia Bergegas. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba.
Kacau bro, hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengeluarkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia Bergas kali ini mengangkat tema pemuda sebagai agen pencegahan narkoba. Kita memiliki 3 narasumber yang semuanya dekat dengan pemuda. Yang pertama adalah Menteri Pemuda dan Olahraga yang akan memberikan tanggapannya mengenai bagaimana permasalahan narkoba di Indonesia. Permasalahan narkoba adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat, agar pemuda-pemuda Indonesia terbebas dari jeratan narkoba. Pemuda adalah harapan bangsa, di tangan para pemuda, maju mundurnya sebuah negara. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, bahwa saat ini peredaran narkoba sudah mencapai semua lini. Oleh karena itu menjadi tugas penting bukan hanya pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab semua, baik pemerintah, masyarakat, khususnya para pemuda. Diharapkan masyarakat turut memantau mulai dari lingkungan agar peredaran narkoba dapat ditekan dan harapan bangsa ini untuk terbebas dari narkoba akan tercapai. Saat ini banyak sekali pemuda-pemuda Indonesia yang meninggal secara sia-sia karena pengaruh dari narkoba. Menurut Menpora, ini menjadi masalah yang sangat serius dan harus segera ditanggulangi bersama agar harapan bangsa ini tidak lagi meninggal secara sia-sia. Ya, permasalahan narkoba ini memang sudah sangat serius dan memang harus menjadi perhatian kita semua. Karena sekarang ini meskipun data terakhir yang saya tahu, pengguna terbanyak narkoba itu masih antara usia 18 sampai dengan 24 tahun. Tapi sebenarnya first kontak mereka atau kontak pertama dengan narkoba itu bahkan sudah didapatkan ketika usia masih di bawah 10 tahun. Jadi ada yang 9 tahun, tapi yang paling banyak juga 11-12 tahun. Jadi ini sudah menjadi upaya yang sangat serius bagi kita untuk ikut memerangi. Saya ulangi sekali lagi, bersama-sama dengan masyarakat kita harus aware terhadap permasalahan ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Dr. Asrul Azwar bercerita bagaimana pendapatnya mengenai permasalahan narkoba Indonesia sebagai kapasitasnya dari Kuarnas Pramuka. Permasalahan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun tampak terus meningkat. Ini dapat diketahui dari jumlah pengguna narkoba. Meskipun angka pasti kita tidak tahu, karena ini ibarat gunung es yang kelihatan mempermukaan saja, tapi dari data BKPNN itu diketahui pada tahun 2013 ini jumlah pengguna tidak kurang dari 4,9 juta, satu angka yang besar sekali. Dan yang agak mengagetkan, sekitar 3,2 juta itu adalah pemuda. Ini tentu sangat merisaukan kita. Karena apa? Karena pemuda adalah masa depan bangsa, sehingga kalau pemuda-pemuda kita telah menggunakan narkoba, itu tidak hanya merusak diri dia sendiri, tapi juga masa depan bangsa secara keseluruhan. Tentu ini tidak dapat kita biarkan. KMPI akan memberikan pendapatnya mengenai permasalahan narkoba berhubungan juga dengan pemuda. Penyalahgunaan narkoba di kalangan kaum muda saat ini memang sudah pada batas mengkhawatirkan. Perlu adanya pendekatan dan sosialisasi yang berkelanjutan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan menurut Ketua KNPI Taufan Roto Rasiko, pemuda adalah garda terdepan bangsa ini. Diharapkan semua organisasi kepemudaan harus berperan aktif memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menurut Taufan Roto Rasiko. Pemuda-pemuda Indonesia harus memiliki
memiliki karakter dan budi pekerti yang mulia. Dan kami rasa melalui poin 1 ini bisa mengentaskan permasalahan narkoba. Karena ketika kita berbicara narkoba, kan esensinya membunuh diri kita sendiri. Dan terkadang efeknya juga terasa, efek baik masyarakat sekitar kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita. Jadi konsep pertama ini yang ingin kita coba sosialisasikan terus, sehingga insya Allah bisa juga turut serta untuk mengentaskan permasalahan narkoba di Indonesia. Ya pemirsa, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketiga narasumber ini melihat bagaimana seharusnya pemuda berperan sebagai agen pencegahan narkoba. Apa yang harus kemudian dilakukan oleh pemuda? Peranan pemuda sangat penting dalam hal pencegahan dan peredaran gelap narkoba. Menurut Menpora Roy Suryo, masuknya informasi narkoba melalui teknologi yang sekarang ini terus berkembang, mulai dari jejaring sosial hingga gadget serta handphone. Perlu adanya proteksi dini terhadap teknologi yang bisa merusak remaja-remaja Indonesia dan perlunya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat tentunya. Selain menurut Menpora diharapkan organisasi kepemudaan harus berperan aktif dalam pencegahan narkoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang mampu memproteksi pemuda dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, menurut Menpora Roy Suryo, ada upaya yang berkesinambungan. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana peredaran narkoba itu melalui teknologi informasi. Ya, jadi bagaimana mereka bertransaksi, bagaimana mereka menggunakan gadget mereka untuk saling berkomunikasi. Dan langkahnya sudah jelas. Kami membentuk Satgas Anti Narkoba. Ya, anti narkoba ini terdiri atas para pemuda. Ini langsung di bawah Deputi 1 dan Deputi 2 bidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda. Semua elemen-elemen organisasi kepemudaan, mulai dari KMPI, Pramuka, Purna Paskibraka, Pemuda PSP3, semua kita berikan materi anti narkoba. Terima kasih Pak Roy. Selanjutnya kembali dari Pramuka, Bapak Asrul Azwar. Ya, gerakan Pramuka itu adalah gerakan pendidikan. Apa yang kita lakukan? Pendidikan keterampilan dan nilai-nilai. Ini sangat relevan untuk penanggulangan narkoba. Kenapa? Dengan memberikan pendidikan keterampilan, anak-anak muda kita itu mempunyai banyak keaktifan. Ini berarti masa senggang anak-anak itu terisi dengan hal yang positif, yang akibatnya tentu tidak sempat menggunakan obat larang atau terjumus dalam kegiatan yang tidak disukai. Jadi Pramuka itu memberikan kesibukan pada anak-anak yang produktif, yang sangat positif. Oleh karena itu kita bisa lihat anak-anak Pramuka yang aktif itu tidak pernah menggunakan obat larang, karena memang masa senggang dia diisi oleh kegiatan-kegiatan produktif. Yang kedua, pendidikan kita kan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini pendidikan nilai-nilai. Kita menanamkan pada anak-anak kita nilai-nilai menjaga di lingkungan sendiri, bertanggung jawab pada negara, bertanggung jawab pada bangsa, yang antara lain apa? Menjadi manusia yang bermanfaat, berguna. Dan ini artinya apa? Tidak menggunakan obat-obat larang yang merusak diri dia dan merusak kehidupan bangsa secara keseluruhan. Dan akhirnya dari KMPI tetap mengenai bagaimana seharusnya pemuda menjadi agen pencegahan narkoba. Bagaimana kita mengedukasi teman-teman pemuda untuk bisa terekspos dengan potensi permasalahan narkoba. Karena banyak sekali sebenarnya teman-teman pemuda itu memulai narkoba hanya dengan coba-coba, tapi setelah coba akhirnya ketagihan, akhirnya jadi penyalahgunaan kan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan edukasi semaksimalnya sehingga teman-teman tercerahkan akan bahaya narkoba sehingga menjauhi sejak dini. Pemirsa, sama-sama kita dengarkan tadi bahwa memang pemuda kemudian fungsinya bisa dialihkan. Yang tadinya sebagai korban, kita kemudian tarik menjadi agen yang akan mencegah penyebaran dan juga penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya kita akan dengarkan lagi bagaimana harapan ketiga narasumber kita. Tetap di sini di Indonesia Bergegas. Menghancurkan
aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari kecuali mempertemukan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bergegas. Kita masih bersama 3 orang narasumber kita. Ada Bapak Roy Suryo, ada Bapak Asrul Azwar dari Kuarnas Pramuka, dan juga dari KNTI. Nah pemirsa, selanjutnya saya akan mendengarkan bagaimana tanggapan dan juga pendapat dari narasumber saya yang berhubungan dengan bagaimana caranya, bagaimana strategi untuk mencegah masuknya pengaruh narkoba terhadap generasi muda. Ini dia pendapat mereka. Kita mulai dari Bapak Roy Suryo. Saran saya bagi generasi muda, jangan sia-siakan usiamu, ya, jangan sia-siakan hidupmu. Sekali sudah tersentuh narkoba, tidak akan pulang lagi. Ya. Jadi sekali sudah mencapai atau sudah mengkonsumsi narkoba, itu adalah point of no return. Sulit sekali untuk kembali. Ya, dan Anda pun bisa kembali, Anda pun bisa direhabilitasi. Kalau kemudian lingkungannya mempengaruhi dan kemudian masuk lagi, itu sangat berbahaya. Jadi mari saya mengajak semua generasi muda untuk bersama-sama, mari kita perangi narkoba. Meskipun mungkin tidak bisa menghapus 100%, ya, tetapi insya Allah kita semakin perkecil lagi ruang gerak dari penyebaran narkoba. Dengan demikian kita menyelamatkan pemuda, pemilik hari depan bangsa. Nah pemirsa, selanjutnya Bapak Asrul Azwar dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana strategi untuk mencegah masuknya pengaruh narkoba dalam generasi muda? Ya, langkah efektif itu secara umum dapat dibedakan atas 3 hal. Yang pertama yang disebut ada pencegahan primer. Ini ditujukan pada anak-anak yang belum terkena narkoba, yang sama sekali belum tersentuh. Ini tentu kita harus memberikan penyuluhan kepada mereka tentang bahaya narkoba, kemudian memberikan kesibukan pada anak-anak kita, sehingga dengan kesibukan itu dia bisa mengisi kegiatannya dengan hal yang produktif. Dan yang ketiga adalah membentuk perilaku mereka sehingga dapat mengenal diri sendiri dan dengan demikian tidak menggunakan obat terlarang seperti narkoba ini. Ini yang disebut dengan pencegahan primer. Kita tujukan pada anak-anak kita yang belum terkena penggunaan narkoba ini. Nah, yang kedua adalah pendidikan sekunder, itu ditujukan pada mereka yang sudah menggunakan. Tidak ada pilihan lain, kita harus melakukan
pengobatan pada mereka. Pada saat ini ada kebijakan yang baru menurut saya tepat. Penggunaan narkoba terutama para remaja itu tidak dianggap kriminal, tapi adalah pasien. Oleh karena itu, upaya untuk menyembuhkan mereka ini perlu dilakukan secara serius. Sebab apabila tidak, seperti yang saya katakan tadi, dapat membahayakan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Ini ditujukan pada anak-anak muda kita yang sudah terrehabilitasi, yang kalau tidak kita hati-hati bisa terjerumus lagi. Untuk itulah misalnya pembinaan sosial sangat dipentingkan bagi pemuda ini, sehingga dia tidak menggunakan lagi karena lingkungan sosialnya sudah berubah dan dia memahami bahaya yang terjadi apabila dia menggunakan obat narkoba ini. Jadi ada 3 pencegahan, primer, sekunder, dan tersier. Primer untuk mereka yang belum menggunakan, sekunder untuk mereka yang telah menggunakan, dan tersier untuk mereka yang telah direhabilitasi dan rangka tidak menggunakan lagi obat narkoba itu. Terima kasih Pak Asrul, dan tentunya terakhir dari KNPI masih mengenai pertanyaan yang sama. Penyalahgunaan narkoba tiap tahun kelihatannya semakin meningkat. Kalau tidak salah tahun lalu sampai 2 jutaan, tahun ini saya dengar sampai 2,5 juta. Dan ini yang perlu kita tangani bersama-sama, karena kita memiliki target 2015 Indonesia bebas narkoba, dan KNPI komit 100% untuk mendukung BNN dan ormas-ormas lainnya untuk mengurangi bahkan meniadakan narkoba di bumi yang kita cintai ini. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak apa-apa, Meng. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak apa-apa, Meng. Endingnya aku baca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
Pemirsa, sebagai pertanyaan yang terakhir selalu saya minta para narasumber memberikan harapan mereka. Jadi bagaimana harapan mereka menjadikan pemuda sebagai agen pencegah narkoba? Antara pemerintah dan masyarakat khususnya pemuda harus bersatu dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mulai dari organisasi kepemudaan, Karang Taruna, bersama-sama melakukan kegiatan dan saling memberikan informasi antar pemuda tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita sadarkan Indonesia ini, kita sadarkan masyarakat akan bahaya narkoba. Harus semua bergerak bersama. Insya Allah kalau bergerak bersama, kita bisa mewujudkan 2015 Indonesia bebas narkoba. Kini kita dengarkan harapan dari Kuarnas Pramuka, Dr. Asrul Azwar. Saya mengimbau janganlah coba-coba penggunaan obat terlarang narkoba ini, karena mungkin pada tahap pertama dirasakan kenikmatan, tapi kalau ini terus akan merusak masa depan adik-adik atau anak-anak kita. Oleh itu saya himbau kepada remaja kita, jauhkanlah diri dari penggunaan obat terlarang ini. Caranya bagaimana sudah saya katakan tadi, isilah kehidupan dengan hal-hal yang produktif, yang positif, tidak menggunakan dengan hal yang negatif. Merokok misalnya itu adalah langkah awal untuk membeli narkoba. Oleh karena itu kita mengharapkan sekali anak-anak kita tidak merokok dan sebagainya. Dan saya juga mengimbau bagi kebutuhan yang sudah terkena jangan kemudian menyembunyikan diri, segeralah datang memeriksakan diri dan kemudian berobat, karena kesempatan untuk sembuh itu besar apabila adik-adik mau. Sebab kalau dibiarkan terus, seperti yang saya katakan, merusak diri kita sendiri. Jadi untuk itu semua Gerakan Pramuka menjanjikan adik-adik akan bebas dari gerakan penggunaan obat terlarang ini apabila aktif dalam kegiatan kepramukaan. Jadilah anggota Gerakan Pramuka. Ya, dan yang terakhir kita dengarkan pendapat dan juga harapan dari KNPI. Menurut Taufan Retorasiko, peredaran narkoba bagaikan gunung es yang perlahan-lahan mampu mengikis jiwa kepemudaan Indonesia. Angka pemakaian narkoba di Indonesia sudah pada garis yang mengkhawatirkan. 3,4 juta jiwa adalah pemuda sebagai pemakai atau pengkonsumsi narkoba terbesar di tahun 2013. Kami berharap pemerintah juga melakukan dukungan yang luar biasa kepada BNN tentunya dan juga KNPI, karena selama ini kita bekerja keras untuk mengedukasi kepemudaan terhadap bahaya narkoba ini. Tapi jujur saja selama ini kita berusaha semaksimalnya dengan usaha kita sendiri. Saya rasa bila pemerintah turut mendukung juga proses sosialisasi dan edukasi ini, insya Allah permasalahan narkoba di Indonesia bisa lebih cepat teratasi. Pemirsa, kita dengarkan sama-sama tadi semua harapan dari narasumber kita, dan kita sama-sama mengerti bahwa awalnya pemuda itu merupakan korban yang paling banyak dari penyalahgunaan narkoba. Tapi kita akan berusaha untuk menarik bagaimana kemudian pemuda bisa dijadikan agen pencegahan narkoba. Dan mudah-mudahan usaha ini akan berhasil, karena setiap manusia di Indonesia bisa berperan aktif terhadap peperangan melawan narkoba. Pemirsa, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di acara Indonesia Bergegas berikutnya. Pemuda dapat menjadi benteng utama dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Dan pada akhirnya diharapkan berperan sebagai agen perubahan atau agent of change dalam rangka membangun jaringan kelompok masyarakat bebas penyalahgunaan narkoba.